Mari kita lanjutkan kajian kita dalam rangka persiapan untuk selanjutnya kita berusaha untuk mengkaji surah demi surah. Namun persiapan ini perlu pemahaman yang baik karena ibarat membangun sesuatu yang berat ya, harus punya pondasi yang berat ya. Kita membicarakan kemarin orang yang siddiq ya. Orang yang siddiqin itulah yang kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mereka ya. Dalam surah At-Taubah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kamu bersama-sama mereka, orang yang siddiq. Itu ya. Kemarin saya sudah sampaikan suatu kalimat atau lebih ya, dari penafsir ya. Menjelaskan ayat itu ya, mengenai dekat bersama-sama dengan sedikit. Kalimatnya begini: jika kamu tidak bisa meniru orang yang mulia, jika kamu tidak bisa meniru orang yang mulia, berusahalah untuk meniru mereka. Seandainya tidak bisa juga kamu tiru mereka, bersamalah mereka dan janganlah tinggalkan mereka. Jadi kita diperintah Allah bersama syarat yang sidikin ya. Oleh sebab itu khususnya saya berusaha mendekat dengan orang-orang ulama-ulama yang mumpuni ya. Maka saya berguru pada mereka karena mereka mempunyai pengetahuan yang lebih banyak ya, lebih mumpuni dalam ilmu, lebih semangat jihadnya lebih kuat. Maka saya berada di kelompok mereka itu ya. Jadi tradisi ulama-ulama kita dulu ya, nggak tahu sekarang, itu tradisinya belajar, mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar terus. Maka seperti Imam Syafi'i punya guru yang banyak ya. Itu merupakan upaya untuk selalu meningkatkan ilmu. Nah, mari kita lihat pergerakan orang siddiqin itu ya. Pada mulanya kita menemukan kata siddiqin dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, para peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar
dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang siddiqin, ya. Dan mereka itulah orang-orang bertakwa. Oleh sebab itu, dalam menjelaskan ya bahwa orang bertakwa itu bertingkat-tingkat, maka ayat ini adalah ayat yang saya pilih orang pada tingkat kedua, ketakwaan tingkat dua. Tingkat pertama dalam Al-Baqarah 1 sampai 5. Nah, ada proses dari tingkat pertama menuju tingkat dua, itu ada proses. Pertama, adanya proses kemauan, ya. Dalam surah Al-Baqarah 285, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Tekad kita belajar dan sebagainya. Proses kedua adalah proses bahwa doa kita di dalam sholat menunjukkan jalan ke arah ilmu, ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin, ya. Kaitan dengan ayat surah An-Nisa 69, ya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk bersama-sama dengan orang siddiqin, ya. Digambarkan di dalam Al-Quran, orang siddiqin ini indah, orang siddiqin. Maka saya masukkan dalam unsur ketakwaan tingkat dua, ya, tingkat dua. Setelah di samping kemauan tadi, Allah memberikan petunjuk pada level pertama, ya, menuju level kedua. Nanti kapan-kapan kita bahas ayat-ayat yang jadi setiap level itu ada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ada perilaku-perilaku antara, ya, dari misalnya takwa satu untuk menuju kedua ada semangat, ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ketiga ada perilaku antara, ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ingin mengkaji perubahan siddiqin itu. Jadi orang siddiqin itu juga berubah, bergeser, ya. Orang siddiqin itu berubah, bergeser ke arah yang lebih tinggi, ya. Maka kalau kita ikut mereka, gitu ya, kita belajar kepada mereka, juga ikut bergeser. Orang siddiqin itu katakanlah guru yang siddiq, yang benar. Nah, dia itu bergeser, meningkat. Kita pun insya Allah akan mengikuti pergeseran itu, ya. Nah, sekarang di dalam surah Al-Baqarah 177 ini adalah kondisi yang awal, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukan sekadar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Nah, ini sebenarnya dua pengertian. Dulu, ya, kita menghadapkan ke Baitul Maqdis, ya, pindah ke Ka'bah ke arah barat. Jadi menjadi gunjingan orang-orang Nasrani. Gimana sih orang Islam itu sekali ke barat, sekali ke timur, gitu. Satu pengertian. Dua pengertian, bahwa sholat saja nggak cukup. Nah, ada menafsirkan sholat itu saja nggak cukup,
ya. Maka dilanjutkan walakinnal birra, apa itu kebajikan? Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, artinya rukun iman, percaya pada Allah, pada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, ya, dan nabi-nabi. Kedua, itu yang pertama. Kedua, wa atal mal la'ala hubbihi, dia memberikan hartanya yang dicintainya, itu yang baik-baik, ya. Zawil qurba, kepada kerabat, saudara kita, famili kita, ya. Wal yatama, pada anak yatim, wal masakin, wa banis sabil, ya. Pada orang miskin, pada orang musibah, pada orang yang dalam perjalanan, ya, kekurangan ongkos misalnya, ya. Mengapa zawil kurba itu pertama? Jadi sebelum anak yatim itu famili dulu, ya. Kalau keluarga kita, misan kita, saudara kita, malah kita bantu, ya. Tapi kadang-kadang kita silap, kita lebih mengarah kepada anak yatim, pada yang miskin. Padahal yang pertama itu orang dekat dengan kita, ya. Itu. Kemudian wa aqamas shalah wa ata zakah, yang mendirikan sholat pakem, ya, dan mengeluarkan zakat. Jadi ini sudah masuk syariat. Jadi tadi tauhid, sekarang syariat, ya. Ketiga, akhlak. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menunaikan janjinya, ya, apabila terhadap orang yang dijanjikan, apabila dia berjanji. Jadi akhlak, ya. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, ini akhlak ini, ya. Was-sabiri, sabar, fil ba'sa iwad dharra, dalam kesempitan, penderitaan, ya. Wahinal ba's, dalam peperangan. Setelah kita paham itu, inilah yang ingin kita capai, menjadi orang takwa tingkat 2. Artinya orang yang bertakwa tingkat 2 itu orang yang senang dengan ilmu, yang berusaha mencari ilmu, belajar. Lain dengan sedikit orang yang sudah, ya, sudah. Nah, ditegaskan ulaikal ladzina shadaqu, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang membenarkan. Sodaku, ya, saya sudah jelaskan. Sodaku itu kata kerja, ya. Sidikin kata benar. Nah, dari proses dari sodaku, ibarat saya gambarkan sebagai 2 kata, penyanyi dengan orang yang suka menyanyi. Orang yang suka menyanyi dan penyanyi, mana yang lebih pakem, lebih hebat? Tentu penyanyi, ya. Belum sampai ke menjadi penyanyi, ini baru jadi sodaku. Termasuk orang yang senang menyanyi kalau kita gambarkan, ya. Nah, perlu proses pematangan dari sodaku menjadi sidikin, ya. Namun dia termasuk wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu orang yang bertakwa. Jadi sudah masuk kategori takwa, tapi baru mencapai sodaku, ya, belum sedikit. Kita bisa gambarkan, ya.
kita belajar pada guru yang hebat, ilmunya mumpuni, ya, tauhidnya tinggi, nah, kita belajar. Dia bergeser, ya, dari sodaku itu bergeser terus. Maka sebagai murid kita juga bergeser. Ya. Nah, tahap kedua, sodaku itu orang yang benar. Nah, dari kematangan ilmunya, ya, dari kematangan ilmu agamanya, maka segala sesuatu, ya, yang terjadi di lingkungannya, terjadi di negara kita ini, dia akan bela. Kalau orang menyudutkan Al-Quran, dia akan bela karena ilmunya. Nah, gitu, ya. Nah, mari kita lihat surah Az-Zumar. Ya, surah Az-Zumar merupakan pembela. Ya, jadi orang yang sodaku itu orang pintar itu, ya, gitu, ya. Daya belanya luar biasa. Nah, kalau umat Islam itu dilecehkan, dia akan bela dengan ilmunya. Dia jelaskan, karena musuh kita itu sebenarnya termasuk orang-orang munafik. Nanti kita dalami, ya. Musuh kita sebenarnya orang munafik. Yang merepotkan kita itu orang munafik. Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ciri-ciri orang munafik itu. Itu musuh yang sebenarnya orang munafik, ya. Nah, sekarang bagaimana perjuangan orang yang sidikin tadi, ya? Orang yang sidikin tadi bagaimana perjuangannya, ya? Dan orang yang surah Az-Zumar ayat 33. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang bertakwa. Jadi ajaran Nabi Muhammad itu suatu kebenaran, dan para sidikin itu membenarkan dan membela. Nah, gitu kan? Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan telah datang kebenaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa saddaqa bihi, maka dibenarkan. Ulaika humul muttaqun, mereka itu orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau orang sidikin itu yang pandai tadi, yang berilmu tadi, ya, belum sampai pada membela Rasulullah SAW, membela agama, belum ada tanda-tanda semangat jihadnya, nah, maka belum, ya. Jadi sidikin itu punya semangat jihad, ya. Tidak bisa hanya sekadar ilmu saja. Nah, kita lihat bagaimana kedudukannya, ya. Kedudukan tinggi itu kadang-kadang tidak dinyatakan, tapi cara Allah memberitakan bahwa kedudukannya tinggi itu dengan ayat berikutnya. Bagi mereka, ya, bagi mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Bayangkan, bagi mereka itu apa yang dia kehendaki, ya, dia mohon bantuan, dia minta kekuasaan, dia minta permintaan dalam memperjuangkan apa yang dia lakukan. Nah, itu, ya. Lahum ma yasha'un, bagi mereka itu memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Inna rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itulah balasan bagi orang yang muhsin. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 3. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Bayangin, Allah akan menghapus, ya, perilakunya itu yang paling buruk. Siapa tahu sebelum menjadi sidikin, katakan dia orang yang jahat, perilaku jahat, gitu kan? Atau orang kafir, begitu dia masuk Islam,
dia menunjukkan kecintaannya, dia menjadi pendakwah. Nah, gitu ya. Dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini luar biasa ini ya. Wa liyukaffirallah, kalau pakai Allah itu luar biasa ya. Liyukaffirallah, kalau ada nama Allah itu berarti penghapusan terhadap dosa-dosa mereka itu sangat kuat. Jadi dalam bahasa Arab tuh kalau ada nama Allah, ada Al-Quran lah gitu. Kitabullah, lain kalau kitab inilah kitab Al-Quran, tapi Kitabullah itu menunjukkan bahwa dahsyat, gitu ya. Liyukaffirallahu anhum, akan dihapus aswa alladzi amilu, dihapus dosa-dosa yang paling buruk ya, karena perjuangannya. Wa yahziyahum wa yajziyahum, dianugerahkan, akan diberikan balasan, la ajrahum bi ahsanil ladzi kanu yaf'alun, akan dianugerahkan pahala yang lebih baik dari apa yang dilakukannya. Itu perjuangannya ya. Jadi 2 nih, ada 4 nih. Nanti 4 kita besok kita lanjutkan gerakannya sampai 4 ya. Sekarang prolog mengantarkan. Jadi ayat yang mengantarkan situasi ya. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Prolognya ini. Saya kira cukup dulu ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan ketiga keempat. Jadi pertama, orang siddiqin itu bergerak dari punya ilmu sampai punya ilmu yang mumpuni ya, punya ilmu yang menggerakkan jihad tadi ya, sampai seterusnya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi